Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Munaro KM, kelas S1 Manajemen, akan mempresentasikan luas ekonomi makro, merangkum dan menjelaskan tentang analisis daya saing sektor medium high tech industri Indonesia dalam menghadapi pasar global. Next. Adapun latar belakang dari analisis daya saing sektor medium high tech Indonesia dalam menghadapi pasar global, industri pengolahan penting untuk perubahan struktur ekonomi jangka panjang. Pada tahap awal, industri ini menciptakan lapangan kerja produktif dan mendorong inovasi teknologi. Industri berteknologi tinggi menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan berbasis ekspor bergantung pada kualitas produk dan teknologi negara yang berdagang. Produk berteknologi tinggi meningkatkan produktivitas. Penelitian menunjukkan ekspor produk berteknologi tinggi berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Negara berkembang kini fokus mengembangkan industri berbasis teknologi dengan perubahan signifikan dalam 40 tahun terakhir. Next. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan raca sebagai pengukur daya saing. Raca adalah membandingkan ekspor suatu komoditi di suatu negara dengan total ekspor negara tersebut dan share ekspor komoditi tersebut dalam perdagangan dunia atau suatu negara dengan tujuan tertentu. Next. Adapun hasil dan pembahasan dari analisis daya saing sektor medium high tech industri Indonesia dalam menghadapi pasar global itu ada 5. Salah satunya yaitu satu, daya saing industri medium high teknologi Indonesia berdasarkan perhitungan raca, yaitu berdasarkan perhitungan raca, Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif di Tiongkok, India, dan Korea Selatan untuk subsektor industri medium high teknologi. Pangsa pasar produk mesin listrik dan peralatan di ketiga negara sangat kecil. Namun Indonesia memiliki keunggulan komparatif di industri alat angkut di 5 negara lainnya, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional di Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Untuk industri barang logam, komputer, barang elektronik, dan optik, Indonesia hanya unggul di Brazil dan Afrika Selatan. Next, hasil dan pembahasan yang kedua. Hasil pembahasan yang kedua yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi, yaitu Fick Effect Model (FEM) adalah model terbaik untuk menganalisa daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Variabel ekspor (PMA, PMDN), tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi, energi, serta modal berpengaruh signifikan secara simultan. Koefisien determinasi ADJR2 sebesar 0,77 menunjukkan 77% variasi daya saing dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Semua variabel memiliki pengaruh positif terhadap daya saing industri. Penelitian akan menjelaskan pengaruh masing-masing variabel. Next, hasil dan pembahasan yang ketiga. Hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kenaikan ekspor memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Yaitu kenaikan 1% ekspor meningkatkan daya saing industri medium high teknologi Indonesia sebesar 0,06
0,0017%. Peningkatan ekspor menciptakan economies of scale and efisiensi produksi, serta mendorong perusahaan meningkatkan daya saing di pasar global. Struktur ekspor masih didominasi oleh produk primer, sehingga perlu ada dorongan untuk beralih ke produk bernilai tambah tinggi dan padat teknologi. Next, berikutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang keempat yaitu pembentukan investasi melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) signifikan meningkat daya saing industri medium high teknologi, yaitu inovasi PMDM signifikan dalam meningkatkan daya saing industri teknologi menengah tinggi di Indonesia, sedangkan investasi PMA tidak berpengaruh signifikan. PMDN mengalami tren kenaikan dalam sebagian besar sektor, sementara PMA cenderung menurun, mungkin terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PMA memberikan dampak positif melalui transfer teknologi, namun PMDN lebih berperan dalam industri padat modal seperti industri kimia di Indonesia. Next, hasil dan pembahasan yang keempat. Hasil dan pembahasan yang kelima, yaitu pengaruh bahan baku dan bahan penolong yang efisien dan strategis memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing, yaitu bahan baku dan bahan penolong berpengaruh signifikan terhadap biaya produksi dan sedikit berkontribusi pada daya saing industri teknologi menengah tinggi Indonesia. Namun, perbaikan kebijakan untuk memfasilitasi akses bahan tersebut perlu dilakukan. Variabel tenaga kerja, energi, dan kapital tidak berpengaruh signifikan pada daya saing industri tersebut, meskipun seharusnya dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Next, dari hasil pembahasan yang di atas tadi, yang 5 tadi, itu ada kesimpulan. Itu kesimpulannya, Indonesia memiliki daya saing bervariasi di subsektor industri medium high teknologi dan negara tujuan ekspor. Ada pula ekspor ke Brasil, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, dan Vietnam dengan meningkatkan daya saing dan diversifikasi produk investasi (PMDN) dan efisiensi bahan baku berpengaruh signifikan meski terbatas ekspor PMA, tenaga kerja, energi, dan kapital berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Adapun kebijakan yang disarankan itu ada 5 kebijakan, yaitu 1. Memperbaiki iklim investasi dan persaingan. 2. Harmonisasi kebijakan bahan baku. 3. Menyiapkan tenaga kerja kompeten. 4. Meningkatkan teknologi dan inovasi. 5. Studi insentif untuk teknologi produksi 4.0. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya minta maaf bila ada perkataan yang salah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.